tuh menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Kalaupun ada sedih, ada senang juga. Kalaupun ada yang buruk, pasti ada yang baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, jumpa lagi ya bareng kita di acara ngobrol asik, dan di sini selalu ada yang baru. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari dari Bondowoso ya. Bondowoso. Jadi Situ Bondo. Karena kita juga bersiaran di Pro TV Situ Bondo. Jadi selain di Radio Pratiwi juga ada di Pro TV Situ Bondo. Siap-siap wajah Situ Bondo. Ya, seperti biasa pendengar, ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada tanggapan-tanggapan dari statement-statement narasumber kita, boleh nanti diajukan melalui nomor WhatsApp yang seperti biasanya. Biasanya kita buka sesi tanya jawab di sesi ketiga nanti ya, sesi ketiga. Ini kita ada waktu 12 jam ngobrol. 12 jam. Enggak. Sampai gimana gitu. Mbak Risa boleh diperkenalkan diri dulu? Boleh. Halo pendengar setia Radio Pratiwi. Saya Rizdia Saraning Putri, biasa dipanggil Risa. Saat ini saya 21 tahun dan saya bekerja di salah satu homestay yang baru yang ada di Bondowoso, Riverside Homestay, sebagai resepsionis. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nginep nih, bisa langsung ke homestay. Langsung hubungi resepsionis. Langsung menghubungi resepsionis, nanti kita ada diskon sekalian. Ini resepsionis merangkap marketing juga nih kayaknya. Iya. Merangkap marketing. Sekali mendayung 2 pulau terlewati. Harus 2 pulau ya? 5 boleh sih Pak. 5 boleh ya? Iya. 5, kalau gugusan ya? Kalau gugusan sekalian ya? Gugusan iya. pulau sekalian. Asli Bondowoso? Asli Bondowoso. Lahir di Rumah Sakit Bayangkara. 23 Januari ini 2002 nih. Yang lalu. Ini keren ini, Mbak Risa keren ini. Dia tahu dia lahir di mana. Karena kan pengen tahu dari dulu emang. Terus banyak yang cerita juga. Kamu dulu lahirnya di Bayangkara, jam 2 pagi, kamu kelilit gitu. Makanya kelilit tali pusar. Makanya sekarang kamu jadi susah dibilangin kan. Tapi emang gitu. Iya, emang dulu. Gitu. Menurut budaya orang sini kalau kelilit tali pusar susah dikasih tahu gitu. Kalau dari omongan orang tua sih kayaknya iya sih. Yeah. Karena itu berulang-ulang lagi diomonginnya. Kamu sebentar. Ini susah diomongin atau emang lagi fokus sama sesuatu atau emang budak? Bukan, karena emang gimana ya? Orang tua punya pandangan sendiri, saya pun punya pandangan sendiri. Dan biasanya saya kan Aquarius ya. Lah, jadi bawa-bawa. Jadi pengen tingkat keegoisannya tuh 200%. Jadi orang tua punya pandangan, saya pun punya pandangan juga. Jadi nggak mau susah dibilangin katanya. Aquarius itu bukannya yang wales, kalem gitu. Malahan Aquarius itu yang ini ya egois, mau gitu menang sendiri sih. Diam-diam menghanyutkan gitu. Nggak diem sih. Nggak diem. Kalau diem menghanyutkan malah ya. Malah kalau diem menghanyutkan. Tapi biasanya nggak bisa diem. Iya, kalau ya iyalah orang kerjaannya sekarang di resepsionis. Iya sih, tapi emang kalau diem gimana coba? Ya itu. Coba. Ini resepsionis nih ya. Iya, coba. Kita misalnya gimana? Coba tapi saya nggak pernah. Hotel, homestay, tapi rasa hotel sih. Rasa hotel. Oke, hotel aja lah. Hotel. Masalahnya saya nggak pernah check in di hotel nih. Masa? Terus gimana caranya? Cuek aja lah, cuek ya. Misi Mbak. Ya, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Saya mau tidur. Oh iya Bapak, silakan berkenan di tipe apa gitu. Ya. Silakan ini kuncinya gitu. Tapi kan nggak semua orang mau ke hotel itu mau tidur. Iya, banyak sih kegiatannya. Contohnya apa? Contohnya ini yang lagi ngetren ini arisan bodong. Ke hotel. Arisan bodong diadain di sewa hall. Sewa hall waktu arisan bodong lagi ngetren ini Bondowoso. Iya sih, tapi itu masih belum sampai sekarang sih. Makanya
di tempatku masih belum ada sih Belum untuk ada arisan acara. bodong. Adain dong. Mungkin kalau kayak gitu tuh lebih ke ownernya sih. Kan kalau owner tuh harus punya ini ya, apa branding. Oke. Jadi brandingnya arisan bodong tuh, ketua arisan bodong tuh kan harus yang wah. Iya kan? Ini gemes banget nih sama. Iya, karena aku tuh tahu dan teman-temanku banyak loh Mas yang kena. Salah satu korban juga? Bukan sih untungnya. Oh, enggak. Karena aku enggak ini. Apa ya, kalau arisan-arisan kayak gitu tuh enggak tertarik ya. Tapi teman-temanku nih banyak. Arisan itu yang benar kan arisan duit ya kan? Arisan mobil. Iya, kalau arisan ya kan? bodong dapat Arisan apa? bodong dapatnya bodong. Iya. Sebenarnya untuk teman-teman nih di Bondowoso, terutama yang seumuran saya, yang sering bolos kalau mata pelajaran Seumuran bahasa kita Inggris. Hah? Saya 21. Ya, enggak. Oh, salah. Untuk adik-adik sih. Untuk adik-adik sih. Bukan saya. Kalau saya sih lebih kelihatan kerasa efeknya ya. Kalau Apa itu? sering meninggalkan pelajaran. Tenang, kita Jadi sama. kerasa. Jadi kerasa nih. Makanya apalagi khususnya di Bondowoso, karena saya putri lokal Bondowoso, meskipun cuman ijen ya tujuan wisata Ijen mereka. itu Iya, maksudnya di Bondowoso kan. mendunia loh. Iya, tapi maksudnya Jangan bilang cuma. iya, maksudnya kan iya hanya ke Ijen kan, maksudnya Bondowoso kan banyak loh tempat-tempat kayak Gunung Piramid gitu-gitu kan yang bisa mereka lihat. Maksudnya bukan cuman Di-explore lagi, Yes. diperkenalkan lagi. iya, bukan cuman Ijen aja. Apalagi sekarang udah caranya udah lewat YouTube bisa, lewat TikTok TikTok yang bisa. paling efektif gitu. Tinggal kan gimana cara Berani pengelolaannya nggak toh. naik ke Gunung Piramid? Berani. Ntar TikTokan di atas. Aku dulu pernah sebelum piramid viral tuh pernah aku naik sebelum sekali. ada yang Sebelum meninggal. ada yang meninggal dulu masih gak ada akses jalannya, pernah sekali naik ke piramid. Rame-rame. Rame-rame sih sama teman-teman dulu. Ya, balik lagi buat adik-adik yang mau jangan sampai ninggalin, makanya boleh ninggalin pelajaran tapi tolong ya diperhatikan apa namanya. Kamu tuh udah bisa apa belum? Kalau merasa udah bisa silahkan tinggalin pelajaranmu. Tapi kalau nggak bisa ya mbok ya dipaksain untuk bisa tetap tinggal di kelas. Karena ya bener loh Mas. Setelah kerja Jangan cita-citanya jadi guru nih. sebenarnya iya sih dulu. Tapi Iya, jadi iya guru. pengennya. Cuman setelah kita terjun ke lapangan itu, memang nggak semua pelajaran itu ada di kerjaan. Cuman gimana cara kita tahan kepada untuk menghadapi masalah-masalah itu, kita biasanya latihan dari gimana caranya kita tuh menahan guru-guru yang gimana, pelajaran yang seperti apa, kayak gitu loh yang nggak bisa didapetin. Jadi Bondowoso sebagai tuan rumah nih, tuan rumahnya bule-bule yang datang, sebisa mungkin ya kita jadi tuan rumah yang baik toh. Jadi kadang-kadang Bondowoso harus nih enak. ada bule ngobrolnya nggak nyambung, kita gedek, kita apa. Pak, Kalau ya, udah pas di sekolah udah terbiasa. biasa sama kayak gitu. Jadi kita tuh bisa seendaknya kita tuh bisa mendinginkan hati mereka meskipun kita nggak ngerti. Ini contoh anak muda yang bagus. Ini Ya. luar biasa keren, jangan nggak Amin sih. pacar tuh. Belajar didengerin doang, iya pak, nggak dikerjain. Tenang jar, kita sama. Ya, tapi coba deh, Mas. Sekarang kan maksudnya udah berkeluarga toh, udah menjalani kehidupan yang sekian tahun. Pernah ada nggak terlintas di pikirannya, kasta ya aku dulu sekolah tuh nggak kayak gini, kasta ya sekolah dulu aku nggak kayak gini, pernah nggak? Nggak, aku malah nyesel sekolah. Hah? Kenapa? Iya. Kenapa kok nyesel Karena sekolah? sekolah itu menghabiskan waktu dan kreativitasku untuk sesuatu yang lain. Wah, saya tidak ini nih. Saya harus membalas. Saya di bagian Ya, balas kontra. dong. Balas. Menurut aku sekolah tuh penting malah ya, penting banget. Penting. Karena bukan apa yang kurikulumnya. Kurikulum sudah pastilah kita berpikiran positif kepada pemerintah. Sekarang kurikulum berubah-ubah loh. ya sekarang kurikulum merdeka. Aku juga nggak ngerti tuh ya arahnya kemana. Masa IPA IPS jadikan satu gitu. Aku nggak ngerti juga. Intinya gimana? Aku hanya positif aja kepada pemerintah. Mereka sudah pasti ingin berniat baik kepada masyarakat. Ya, benar. Meskipun tidak Bener. dianggap selalu baik, Bener. tapi marilah kita mencoba melihat dari sisi positifnya dulu. Tapi sekolah bukan kayak gitu. Apalagi yang COVID kemarin, wah sulit sih kalau bertahan di dunia
sekolah COVID kemarin Itu kalau COVID jadi kemarin 2 tahun ya, 2 tahun sekian, 2 tahun lah, anggaplah 2 tahun lah gitu. Kalau COVID jadi 5 tahun udah gitu. Habis dah. 5 tahun tersebut jadi generasi paling goblok udah. Iya benar banget. Adikku aja kayak gitu lah, ya Allah. Ketemu temen nggak bisa. Nggak bisa, bener. Mau keluar nggak bisa. Mau keluar nggak bisa. Mau ngapain nggak bisa. Sampai saya WA sama anak saya di kamar yang belakang, anak saya di kamar yang depan. WA. Iya. Dek, ngapain WA? Jaga jarak. Dibilang gitu. Kan ngaco. Iya, apalagi sekolah kan nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu guru. Padahal komunikasi jadi nggak ada. Iya benar. Cara membawa diri di lingkungan. Itulah sekolah kan. Makanya sekolah tuh penting dan harus kan ada tuh apa namanya sekolah wajib sekolah 9 tahun. Lagi nggak? Pengen sih. Jadi apa ya sekolah 9 tahun tuh. Kali ini kita beda nih. Beda Banget. Kalau saya menyesal dulu sekolah. Kenapa sih? Karena sekolah itu di kamar-kamarkan atau di karena apa mindset, di kotak-kotak. Awal itu saya berpikiran ketika sudah mulai belajar berpikir masih usia anak-anak. Sekolah itu saya anggap di situ saya mengais ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Ternyata setelah pada prakteknya sekolah itu buat saya justru mematikan atau mengurangi kreativitas saya di bidang yang lain. Biasanya kalau kayak gitu pemikirannya itu biasanya orang-orang seni sih. Biasanya orang-orang seni sih kalau kayak gitu. Juga orang-orang gila kali ya gitu. Iya, karena banyak teman-teman banyak saudara, ada beberapa saudara yang bilang ya saya gila emang. Iya, biasanya kalau orang-orang gila tuh orang-orang seni sih. Karena pemikirannya tuh nggak bisa dipegang. Iya. Liar dia pikirannya ya kayak gitu masnya. Jadi dia nggak mau di satu peraturan yang bikin dia tuh jadi nggak bisa bebas. Karena di negara ini masih kayak gini kok. Di negara ini masih kayak gini. Masih apa? Kalau kamu nggak punya ijazah, kamu nggak bisa. Kalau kayak gitu aku udah nggak, itu salah sih. Tapi statement pada seperti itu. Kita ya pada prakteknya dulu jurusan apa? Aku. Ya, terakhir. Teknik jaringan akses. Mana ada langsung ke resepsionis coba. Sebelumnya aku malah kerja jadi admin beras. Nah. Sekarang itulah makanya sekolah tuh yang nggak perlu ijazah tuh. Nih, sudah saya buktikan sendiri ya. Itu tuh ijazah cuman sekedar aku sudah sekolah 9 tahun. 12 itu kan tahun. cuma ajang aktualisasi yang bisa ditempel di tembok hanya. Iya. Tapi semuanya tuh kan tergantung dari kita. Iya. Kita bisa apa, tunjukkan. Ya mungkin di masyarakat ya. Kalau saya nggak ada kata-kata kita bisa apa atau enggak. Sorry saya potong nih. Tinggal mau apa enggak itu aja. Iya, tapi dari kita sendiri harus lihat kita bisanya apa, kurangnya apa. Maaf ya Mas, kalau kita cuman bisa ngelihat kita bisa apa tanpa ngelihat kita kurangnya apa, itu kayak buat saya nggak make sense sih. Kayak saya. Iya, jadi sombong. Benar. Kayak saya ya. Saya sendiri selalu mentreat itu ke diri saya sendiri. Saya kurangnya apa, saya cari kurangnya apa. Saya nggak cocok di bidang ini. Jadi lebih baik saya diem. Saya cari apa yang saya bisa, itu yang saya dalemin. Misalnya saya pintar ngomong, saya ikut duta. Saya jadi resepsionis. Saya pernah jadi duta. Pernah jadi duta partai dia. Resepsionis yang tidak anarkis. Maksudnya mau gitu tadi. Kalau resepsionis anarkis bahaya lah, kabur semua tamunya. Jurusan teknik justru. Teknik jaringan akses. Teknik jaringan akses. Jadi resepsionis. Wow, sungguh perjalanan hidup yang lurus sekali. Nyambung banget itu. Nyambung banget. Ini jadi, pekerjaan pertama? Kedua sih. Dulu di mana? Dulu di pabrik beras. Jadi admin. Oh iya, pabrik beras. Sorry, pabrik beras itu berarti slab. Yes, slab. Kalau di Bondowoso slab. Jadi dia beli gabah, kemudian diolah, terus di packing jadi beras, kemudian kita sebar ke toko-toko biasanya gitu kan. Kirain sebar ke lahan pertanian. Lahan pertanian gak jadi beras, pupuk lah.
Ini nih Kalau salah satu contoh anak muda yang harus berani protes. iya, Makanya tadi dibilang Aquarius, bilang gitu. iyalah. Mbak Risa tinggal sama siapa sih? Sama mama sih, mama sama adik. Satu saudara? Gimana ya? Kan aku Dua. pisah. Sebentar kalau nih, ditanya- aku pisah ini gimana ini? Bukan, konteksnya? bukan. Aku pisah. Bapak sama ibu. Oke. Kalau aku ditanya berapa bersaudara tuh aku bingung jawabnya gimana. Oh, Ini ada satu saudara yang tidak sebapak, tidak sebapak, tidak seibu. seibu. Ya. Oke. Di aku punya bapak sama Ya ibu. udahlah, kita semua saudara. Iya, punya anak aku. Iya. Terus punya anak aku, terus bapak nikah lagi, ibu nikah lagi. Oke. Ibu punya anak, bapak punya anak. Nah, ibu nikahnya sama siapa? Sama ayahnya, adikku. Bener toh? Biasanya nih Hmm. broken home itu sesekali membuat kita itu Dulu sih. jadi bebel, nggak bisa diomongin, Ya, nggak bisa itu aku. itu dia malah bangga dia jadi Gak bangga, tapi aku tahu itu aku memang bebel, Iya. gak bisa diomongin, egois. itu sempat mengalami masa-masa ini enggak dengan karakter pribadi, masa-masa sulit dengan karakter pribadi, sempat apa ada gesekan sama pihak mana, sama pihak ibu. Oh gitu. Kalau itu sih ya pasti ya, kalau setiap orang yang broken home lagi terutama kan pasti ada tuh ceritanya yang gini. Ada yang ya pastilah, namanya juga hidup kan, ada susahnya, ada sedihnya. Bisa jadi sama kayak omongannya Mas Ali, namanya Iya. juga kehidupan. Ya namanya juga kehidupan. Ya kan Allah juga menciptakan semua tuh berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada susah, ada sedih. Ya kayak gitulah. Dulu pernah aku kelas 5 SD aku pernah mau bunuh diri. Bunuh diri? Sempat. Orang mana tuh diri? Enggak, Terus diri salah apa? enggak gini. Ini ceritanya mau melu nih, mau melu. Deng 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 Deng, deng. Aku ingin gitu kan, soalnya dia mulai berkaca-kaca, jadi Iya. deng biar tersenyum, biar tertawa. Enggak, kan dari tadi ketawa-ketawa terus nih. Nanti pendengarnya kan ketawa-ketawa terus, kayak yang enak suaranya. Nah, sekarang aku mau ngomongin yang sedih-sedih dulu sedikit. Itu ada kejadian apa di kelas 5 Dulu SD? waktu SD itu, kan aku tuh bapak kan bekerja, ibu kerja juga. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 3 SD tuh aku tuh selalu punya. Makanya teman-temanku belum pakai merek, sebut merek nggak apa-apa ya. Teman-teman tuh belum pakai Adidas, aku udah pakai Adidas duluan. Teman-teman tuh masih belum punya krayon yang isi 2 dibuka terus isinya 2, aku udah punya duluan Itu gitu. lagi papa sama mama lagi mesra-mesranya. Bukan, baru pisah. Oh, baru Jadi kan pisah. aku ini direbutin kan. Nah, aku direbutin sama bapak sama mama. Itu Mbak Risa satu-satunya anak. Iya, satu, anak pertama. Terus aku TK, kayaknya mereka pisah. Nah habis gitu, nah karena aku sering dimanja dan aku selalu punya, bapak nikah lagi, ibu nikah lagi, bapak aku punya anak sama yang keluarga barunya. Nah dari situlah aku mulai kayak bukan nggak dipeduliin, cuman kayak udah nggak direbutin Nggak sefokus dulu. yang dulu. Nah iya, aku tinggal sama Ekung sama Utiku. Nah habis gitu kelas 4 SD mulailah aku yang turun lah. Dulu anak kecil tahu apa sih soal kayak gitu. Nah saya SD kan masih ini kan guyonnya tuh bapakmu mana gitu-gitu. Oh, Teman-temanku. zaman bullying dulu. Iya, dulu teman-temanku. Terus waktu aku kelas 5 itu ya ada satu kejadian, aku ingat aku duduk di bangku belakang sendiri tuh waktu itu. Terus teman-temanku tuh kayak gojlokin aku gitu. Mana bapakmu gitu. Dulu kamu punya, sekarang kamu mana gitu. Nah, enggak tahu gimana ceritanya, aku tuh pusing. Kayak aku nangis tuh, sudah capek tuh ya diomongin gitu terus. Aku nggak tahu juga gimana ceritanya aku waktu itu. Intinya aku tuh pusing, peteng, kayak capek lah ya. Terus ada pisau tuh, ada silet dulu kan buat ngorok pensil tuh lo. Ya aku tuh mau gini sudah di nadi itu udah gini. Kecil aku tahu apa kayak gitu kan.
Akhirnya pas ada guruku dari belakang, temanku teriak, Risa gitu saya. Bu Risa bu. Ada guruku. Yang ada di pikiran Mbak Risa waktu itu apa tuh? Nggak tahu, aku lupa aku mikir apa waktu itu. Intinya aku inget kejadiannya kayak gitu. Terus aku dipeluk sama guruku. Terus aku teriak waktu itu. Setelah dipeluk sama guruku aku teriak, aku capek bu, aku juga pengen sama kayak yang lain gitu. Nah habis itu guruku bilang, pas namanya Bu Naning, mungkin Bu Naning masih ingat, makasih ya Bu sudah selalu ada waktu itu buat Risa. Kalau waktu itu udah ada Bu Naning, Risa nggak tahu sekarang jadi apa. Dulu Bu guru bilang, dulu guru beneran dia? enggak nangis, aman kok. Cuman emang kalau cerita yang bikin sesek tuh emang ini ya, bikin apa ya, sesek gitu tuh rasanya. Iya, dulu pas Bu Naning bilang, kamu nggak usah gitu Nduk, kamu ini pinter, kamu ini bisa, orang tuamu tuh bukan cuman orang tua yang ada di rumah gitu bilangnya. Padahal cuman sekecil itu ya omongannya, tapi itu efeknya besar loh buat aku. Udah jadi tenang gitu ya. Jadi tenang. Itu dipeluk aku dibawa ke ruang guru, dibawa ke ruang kepala sekolah. Tuh masih inget dengan jelas, makanya kenapa aku pengen jadi guru. Ada Bu Naning, Bu Susi, Pak Yono waktu itu di dalam. Akhirnya setelah itu, aku setiap ada lomba Risa, PMR Risa, puisi Risa. Pokoknya setiap ada lomba apapun lombanya, selalu aku yang ditunjuk supaya aku tuh tidak sering di rumah. Jadi aku punya kegiatan yang lain. Jadi aku fokusnya bukan ke kenapa aku kayak gini, kenapa aku kayak gitu. Dan itu kebawa terus sampai SMP. SMP pun sama. SMP pun aku malah kelas 7 jadi ketua OSIS. Kelas 1 SMP aku jadi ketua OSIS dan itu rame. Ada namanya satu bu guruku Bu Endah. Wah, itu juga kan aku cerita dulu. Mungkin dia kenal sama guru SD ku. Terus tanya, kenapa Risa ini? Akhirnya ya SMP sama. Jadi salah satu cewek yang hiperaktif waktu itu. Wah, hiperaktif banget. Waktu itu tuh jadi setiap aku nggak sampai rumah tuh kayak kos-kosan, Mas. Jadi pulang cuma naruh tas, balik lagi Ganti ke sekolah baju, latihan. berangkat lagi. Iya, bahkan sempat gak ganti baju malah. Iya, pulang Papa, balik Mama lagi ke sekolah tahu nggak latihan. dengan kejadian itu tadi? Tahu lah, tapi aku waktu itu gak ingat respon mereka apa dan aku gak peduli waktu itu. Sampai aku gak peduli mereka mau kayak gimana, aku mau menang lomba segini pun. Yang jelas cuman berusaha memperkuat diri sendiri aja. Iya, aku sampai gak peduli orang tua tuh kayak gimana. Baru aku peduli orang tuanya baru kemarin waktu aku udah lulus, waktu aku udah kerja, baru aku bisa mikir, oh ternyata dulu loh orang tuaku loh juga peduli sama aku gitu. Ya itu udah tadi aku bilang kan, kalau Allah tuh menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Kalaupun ada sedih, ada senang juga. Kalaupun ada yang buruk, pasti ada yang baik juga. Tapi kalau Mbak Risa tuh sehari-hari bangun tidur pagi, cuci baju, jelasin. terus bangun tidur, cuci muka, gosok gigi. Kesehariannya ngapain ya? Selain kerja maksudnya, selain kerja. Oh, kalau lagi libur. Selain kerja. By the way, kerjanya berapa jam sih? 9 jam shift-shiftan sih. Oh, shift-shiftan ya? Iya jam 7 sampai jam 4. Iya 24 jam. Sesekali kan. harus ada 3 shift? Iya 3 shift. Sesekali harus shift ketiga? Enggak shift ketiga kalau cewek. Kalau yang shift 3 cowok. Cewek 1-2 doang? Cewek 1-2 doang. Ya. Kalau ditanya kesehariannya ngapain, bingung aku. Ya jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Selain bekerja, jalan-jalan, podcast. Iyalah harus ini. Kan nggak kerja tok capek Mas. Iya kan. Healing lah. Healing. Berenang. Ini di depan hotel kan deket. Berenang. Iya. Lompat. Iya tapi malu ya kalau berenang di hotelnya sendiri ya. Sungguh aku baru kepikiran Mas, kalau berenang di hotelku sendiri gimana? Ngapain malu orang sama-sama berenang? Enggak kan, banyak aku pakai kerudung. Pas kalau berenang nggak pakai kerudung kan malu ya dilihatin. Ya pakai kerudung lah, orang sekarang atlet renang pakai kerudung. Ya tak masalahnya males dah kalau berenang. Lanjut Mas Alif. Pertanyaan yang berikutnya dari teman kita di bawah, mengikuti ada yang bertanya, pernah nggak ada orang yang tinggi dengan perjalanan karir, lalu secara atau solusinya gimana? Karir. Karir. Kalau yang tadi
bukan karir ya. Oh iya bukan. Bukan. Menarik sih. Kalau iri sih banyak ya. Kayak contohnya aja kemarin ya, nggak bisa aku omongin di sini masalahnya apa. Ntar Terus kita ngomongnya di belakang. iya ngomongnya di belakang aja, seperti yang mereka lakukan, mengomongi saya di belakang. Mari kita lakukan untuk membalas semua omongan-omongan itu. Politikus muda. Ya kalau yang iri sih pasti banyak, cara-cara menjatuhkannya juga banyak. Cuman itu kita harus teguh pendirian. Kalau katanya Gus Dur sih, selama kamu yakin di jalan yang benar, terobos. Selama kamu yakin di jalan yang benar ya lanjutkan. Los ya. Los. Los Kak Rewel. Jadi kemarin tuh ada yang sempat bilang aku juga, kamu tuh nggak good looking, ngapain kamu jadi duta? Wes, nggak good looking gitu. Good looking emang siapa? Good looking kan ini dari penglihatan ya. Tapi cewek jadi duta itu harusnya nggak bagus juga. Jadi duta nggak bagus. Kenapa? Duta kan cowok. Oh, Yang iya. vokalisnya itu kan. Sila on Seven, astagfirullahalazim. Maksudnya bukan seperti itu. Oh bukan. Mas Joko. Udah mau lempar gelas ya. Udah mau lempar gelas. Aduh, tapi nggak apa-apa ada podcast dilempar gelas. Kapan lama lagi ya? Kapan lagi? Iya gitu sih. Jadi kalau yakinkan aja diri sendiri. Itu. ya pede aja, selama kita benar ya sudah lanjutkan aja. Nggak perlu di cara-cara orang iri itu kan banyak. Nggak ada niat untuk menyakiti. Nggak perlu kita lah. bekerja sesuai prosedur. Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dan kinerja kita. Yes, benar. Itu aja. Karena gini, kalau baunya bangkai pasti tercium. Iyalah. Baunya parfum pun pasti akan Kecuali nyampe ke COVID. hidung. Kecuali COVID orangnya gak nyium apa-apa. Nyum apa-apa. Boleh dilanjut? Pertanyaan keempat, tamu yang datang ke homestay yang ada yang aneh-aneh atau pernah itu, bagaimana reaksi mbaknya? Aneh-aneh itu apa? Aneh-aneh itu apa ya? Aneh-anehnya tuh kayak gimana? Ini pertanyaan menjebak nih. Ya, aneh-anehnya tuh gimana? Kalau ntar kalau dijawab aneh-aneh, ada aneh-aneh. Berarti ini tempat bisa dibuat aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh itu gimana? Kalau saya tadi dari awal udah bilang aneh-aneh itu arisan bodong. Pernah nggak dipakai arisan bodong gitu kan? Itu aneh-aneh gitu kan. Mungkin pertanyaan mereka sih lebih kayak ini sih. Kalau orang kan tipenya aneh-aneh. Ada orang yang suka ngomong, ada orang yang ditanyain diem aja. Nah, mungkin yang kayak gitu sih menurut saya. Positif aja, Mas. Jangan yang negatif terus, Ya, Mas selamat Joko ini. pagi, Pak. Mau bisa dibantu, Pak? Bapak mau check in atau gimana? Terserah dah, Pak. Saya mencek in iya, enggak cek in iya. Terserah Gitu. sudah. Itu kan aneh. Saya cuma ingin di sini. Itu aneh. Iya, aneh. Iya, ada Itu nggak? aneh. Belum. Semoga nggak ada orang Ntar kayak berapa gitu. hari lagi kita main ke sana ya? Ntar aku yang ke sana. Nunggu shiftnya Mbak Risa ya. Kita jadi orang aneh di situ. Iya. Kalau orang aneh sih banyak ya, kan orang aneh di mana-mana ada ya. iya, karena orang kan pesen nasi datang. pecel aja aneh kadang. Iya, ke hotel masa pesen nasi pecel. Datang di sini nggak jualan nasi pecel. Pecel. Tapi ada. Kalau tapi ada. Tapi Untuk oleh-oleh atau apa? oh Tapi ada. enggak, kita arahkan ke wisata-wisata kuliner yang ada di Bondowoso aja. Di samping-samping situ kan banyak gitu ya. Banyak di Pecinan kan banyak juga. Jadi kita arahkan ke sana aja. Kalau orang aneh, tamu aneh-aneh pastilah, karena kan manusia kan banyak tipenya. Ada yang ini, ada yang itu toh. Ya, cuman ya kita slow aja selama dia tidak meragukan. Makanya tidak meragukan sampai merugikan kita, nggak sampai ini Karyawan dia. nggak sampai gimana ya udah lanjutkan aja. Ini jangan-jangan yang nanya Mas Fajar nih. Atau malah yang aneh, Mbak permisi ya Bapak. Untuk berapa orang Pak? Untuk 2 orang. Aku dan kamu. Iya. Aneh gitu. Iya banyak kayak gitu. Banyak kayak Capek gitu. aku sampai Iya kan? ya. Banyak kayak gitu. Untuk 2 orang. Aku dan kamu gitu ya. Ini salah satu contoh keanehan. Ya, gitu. kalau ditanyain gitu aku jawabnya sih, yang bener aja kamu. Udah keluar culanya dia. Keluar cula. Iya kan masa Lanjut, Mas cewek Alif. digituin. Yang pertanyaan terakhir,
dari nomor WhatsApp 9636 Ubaidillah. Siapa itu? Pertanyaannya, ini kayaknya narasumber yang sekarang diperhatiin hampir semua orang, entah cewek ataupun cowok. Wah, palang. Gimana tuh respon cowoknya kalau punya, jika sering main atau nongkrong sama teman-teman yang cowok? Mancing. Ini kayaknya aku kenal deh orangnya. Siapa ya Ubaidillah nih ya? Kayaknya aku tahu deh. Hajar. Wah, ini bisa merusak prahara rumah tangga ini. Enggak, itu mancing aja. Udah punya cowok apa belum kan dari tadi Iya. enggak ditanyain. Udah Oh, punya iya. cowok apa belum atau jangan-jangan udah bersuami gitu. Oh enggak, baru pacaran sih. Baru pacaran. Aja sih. Pacarannya sama cowok kan? Iyalah, kalau sama cewek juga kan namanya aneh. Iya. Kan katanya tadi sekarang banyak, zaman ini kan banyak yang aneh-aneh. Ya, tapi semoga aja kayak gitu tuh nggak ada di kita ya. Iya. Semoga dijauhkan sama yang kayak gitu. Jangan. Jangan. Aduh. Yang lain aja. Jawabannya apa ya? Tadi pertanyaannya humble. Kalau humble gimana sama cowoknya? Tanggapan cowoknya gimana? Awal-awal sih ya tergantung dari humble-nya kita kan. Kalau kita humble mau macarin kan cemburu. Kalau cuman humble kayak ngomong sama Mas Joko gini masa beliaunya cemburu? Enggak kan? Apa yang mau dicemburu? Kan saya nggak kira pacaran sama gitu kakek-kakek. maksudnya. Bukan sama Mas Joko maksudnya. Pacaran sama kakek-kakek gitu. Jadi saya udah kakek loh, ada keponakan yang juga udah punya anak. Gini, Mas editor nanti tolong ini dikasih musik ya. Enggak. Ini aku mau ngomong nanti ini tolong dikasih musik yang kayak di TikTok yang kayak Iya. Gini. Pernah dengar musiknya? Hubungan yang dewasa itu. Hubungan yang dewasa itu ya. Bukan apa ya? Berhubungan dengan orang dewasa. Bukan. Kalau hubungan yang dewasa itu bukan dari seberapa tidak kenalnya kita dengan dunia luar, tapi sebanyak apapun yang ada di depan, sebanyak apapun godaan kita tetap sama satu. Nah, itu baru hubungan yang dewasa. Anjay. Udah berapa lama pacaran? Mau 3 tahun? Enggak bosan? 3 tahun pacaran doang. Enggak. Ya, insya Allah sih. Ada pandangan sih, cuman Ada pandangan yang lain. ada lain. Ini bahaya ini. Kan nanya. Kan saya cuma nanya. Enggak, maksudnya ada pandangan ke yang lain. Enggak, maksudnya ada pandangan ke mau nikah, sekedar. Ya, ke arah yang serius sih. Astagfirullahaladzim. Jadi Emang selama ini pacarannya enggak serius berarti? Emang harus jawabnya nih harus ini sih. Harus mikir sih. Kalau pertanyaan kayak gini ambigu soalnya mau jawab maju kena mundur kena nih. Bukan pacaran, bukan yang main-main sih, serius sih. Cuman apa ya, untuk menuju ke hal yang serius itu karena latar belakang saya yang broken home, jadi saya tidak akan mengulangi kedua kalinya. Itu adalah balas dendam anak broken home kan, biar orang tua saja. Tapi kita jangan. Kalau kata teman-teman kedinasan ya dari dinas sosial, kemarin tamu kita dari dinas sosial. Iya, yang ini kan. Jangan nikah muda untuk terus ada penggunaan kontrasepsi dan lain-lain. Udah bisa nggak pakai kontrasepsi? Kontrasepsi? KB. Kan saya belum nikah, nggak boleh pakai. Iya kan, saya cuma nanya, berarti jawabannya belum gitu kan. Mas Joko, tolong ya pertanyaannya. Kan cuma nanya dong. Enggak. Ini pacarnya Mbak Risa teman satu sekolah atau teman apa? Kan enggak sih. Atau seprofesi malah di hotel yang sama? Enggak, dia satpam sih di salah satu perusahaan baku di Bondowoso. Cuman dia pemain bola, saya suka bola. Satu daerah? Suka. Saya suka bola. Suka bola? Main Tapi bola juga? Enggak main bola, cuman suka nonton aja. Dia yang main bola. Dari kecil, bapak saya pemain bola. Jadi saya suka nontonan bola. Dari kecil sampai sekarang, makanya dapat pemain bola. Karena ke bawah sering diajak bapak nonton bola itu. Iya, jadi saya suka sampai sekarang nonton bola. Salah sampai satu ada yang pemain bola favorit? Pemain bola favorit saya Sergio Ramos sih. Wih, pemain bertahan. Makanya dari tadi bertahan dong. Aduh, udah harus check out ya kita berarti ya.
Kan kalau di hotel kan ada batas-batas. Iya, tertentu, jam udah check out-nya. harus Kalau check late out check out gitu. nanti bayar. Kalau early check in Bayar juga. bayar juga. Hmm. Astaga. Mungkin terakhir Kang Joko Iya. pesan Mm-mm. anak-anak atau pemuda yang lainnya. Iya, boleh. iya. Mungkin Ada juga broken home. mungkin yang apa ya? Ya mungkin banyak yang Mengalami broken home. nasib yang sama mungkin. Mungkin ada beberapa yang broken home. Jadi closing statement. Oke, untuk teman-teman yang mungkin punya cerita sama dan latar belakang seperti saya, mungkin saya ini bukan salah satu bintang yang bisa dicontoh dan dijadikan panutan, tapi coba kita lihat dari sisi positifnya, karena yang tadi saya bilang, Tuhan itu menciptakan kita berpasang-pasangan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang baik, ada yang buruk. Kalaupun kalian itu buruk, pasti ada yang bagusnya. Jangan berprasangka buruk terhadap Tuhan. Dan kalian harus tahu kalau bau bangkai itu pasti tercium baunya, parfum pun harus sampai harumnya ke hidung-hidung itu. Itu aja. Terima kasih. Oke, pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Pro TV Situ Bondo. Itu tadi ngobras edisi hari ini ya bersama Mbak Risa ya. Pemudi Mudi Bondowoso. Luar biasa. Jadi harus ada air mata tadi. Sedikit Jadi, sih. Memang air mata diciptakan untuk membersihkan mata. Ya, Ya, benar. kalau mata Anda bermasalah segera konsumsi mata care. Yes. Iklan. Terima kasih sudah bersama kami dari jam 10 tepat tadi sampai sekarang. Ikuti edisi-edisi ngobras berikutnya. Kita akan bahas sesuatu yang lagi in seputar Bondowoso dan sekitarnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.